Oke, kita akan lanjut ini ya, perkuliahan berikutnya teologi perjanjian baru, tapi saya akan bungkus di dalam teologi patristik dari Yohanes Chrysostomos ya. Saya beri judul analisis khotbah-khotbah tentang patung-patung karya Saint Yohanes Chrysostomos. Nah, ini akan banyak bercerita tentang bagaimana pandangan Chrysostomos di dalam masa-masa krisis, ya, pastoralnya bagaimana. Sehingga di sini juga kita belajar teologi pastoral, ya. Walaupun ada mata kuliah tersendiri, tapi ini PB kenapa kok belajarnya tentang krisis, tentang pastoral? Karena nanti kita juga akan banyak belajar teks-teks PB yang berkaitan dengan masa-masa krisis ini. Ya, kenapa masa krisis? Karena saya melihat dunia ini semakin lama semakin tidak baik secara geopolitik, ya, bahkan di dalam gereja sendiri, bahkan juga tokoh-tokoh Kristen yang terkenal itu juga banyak mengalami krisis ya. Saya kira ini sangat relevan dengan dunia dan kehidupan bergereja ya. Tapi kita akan menyoroti khotbah-khotbah dari Chrysostomos. Nah, teksnya saya terjemahkan dari sebetulnya dari buku ini ya, Homily on the Status ya, terjemahan dari W.R.W. Stephens ya, dari buku ya Nicene and Post-Nicene Fathers First Series ya, edisi dari Philip Schaff. Oke. Nah, ini ada 21 homili tentang patung-patung. Ya. Nah, nanti di dalamnya kita akan bedah secara analisis dan relevansinya di dalam pastoral. Oke. Nah, apa yang akan kita kerjakan? Kita akan banyak bahas tentang teks-teks ini, ya. Teks-teks ini ya sama ya. Kalian perlu reflektif. Nah, misalnya ada analisisnya, ada relevansinya. Nah, berarti nanti setiap khotbah selesai, kamu apa yang bisa kamu seperti tadi, apa praksisnya, apa teorianya, apa teologianya, sama. Ya, nah itu kamu kerjakan dalam setiap pertemuan, tapi tidak perlu dikumpul setiap minggu. Oke, nah, tetap kita memakai modelnya Maximus, ya, praksis, teoria, teologia. Kemudian secara ini relevansi ya, secara analisisnya ya kamu nanti mau bikin secara akademis, ya, artikel, paper, nanti ketimbang. Seperti itu tadi sama seperti dogmatika, ya. Oke, itu. Nah, saya ingin karena ini kan udah semester lebih atas ya. Nah, saya ingin kalian tuh advance bisa mendiskusikannya di uh, ya mungkin ya di grup WA begitu. Nah, misalnya tiap minggu itu ada yang bertanya tentang topik ini. Digilir aja ya. Kalau nggak digiring, nggak disuruh, nggak ada yang mau. Oke? Nah, jadi minggu ini misalnya nomor 1, Restania. Oke? Nomor 2, sesuai absen. Oh, salah. Nih. Ya, diskusinya apa ini yang pertama. Yang kedua, Devi, Helmi, ya. Terus Tarini. Nah, jadi dalam minggu ini ini berapa orang ya? 23. Minggu pertama ini lah, misalnya 3 orang. Alvin,
Devi Helmi. Ya, wajib diskusi atau bertanya tentang ini. Ya. Tapi yang lain juga bisa meresponi. Yang tanya ya, bukan memberi komentar, tapi komentar bebas siapapun. Tapi yang bertanya, saya dalam minggu ini, Arvin, Devi, Helmi. Nah, nanti minggu depan lagi ada Mbak Rinti, ada Rapat, ada Sofi. Oke, ya, supaya ada benar-benar ada diskusi ya. Apa Sofi? Banyak. Ya, berisik ya. Oke, kita akan baca pendahuluan dulu. Ya. Elisama. Tadi yang belum baca siapa? Elisama ya. Ayo. Ini pada tahun 1980 itu Masehi, juga sebuah kota yang kemudian bisa intelektual dan kontroversial di wilayah timur. Karena Romawi berada di ambang itu oleh kerusuhan pajak baru yang melangkan kerusakan mata meledak di jalanan. Dalam peluang kemalasan yang tingkat 6 derajat atau merobohkan dan ini dapat terpadu kata contoh Sius Permaisuri ya dan telah meninggal dan putra putra mereka. Dunia melalui tindakan dan hidupan sedang pada Jepul dan ini adalah Maestas ya, ini pengkhianatan ya. Tindakan ini terhadap martabat hukumannya adalah penutupan bahwa dapat menggabungkan ini sampai ke 5 kilo orang Islam yang dikenal tahu, namun juga memiliki temperament yang berbeda. Secara mencatat kembali saya, Tahu itu beberapa tahun kemudian sebagai bukti permukaan. Sementara pertahanan Tiongkok dengan nafas tertahan, bukan oleh kekuatan akan pembalasan militer. Untuk mereka, Papianus, seorang pria lansia, baik perjalanan berbahaya untuk Nobel untuk memohon pengampunan. Ya. Kosongan kepemimpinan dan kepanikan massal, bila seorang imam bernama Ismail yang dikenal sebagai Insol Nomor atau ilmu sebelah melangkah ke mimbar selama itu yang penuh ketidakpastian yang menyampaikan rangkaian korban original sebagai korban tentang pagi-pagi. Sebab korban ini bukanlah sekedar kebingungan, melainkan juga prediksi orang darurat yang harus menenangkan jiwa yang panik, mengoreksi perilaku yang berdosa, membangun kembali pengasuh iman yang goyah, dan mempersiapkan jemaah yang untuk kemungkinan terburuk sambil memelihara harapan akan kelancaran baik dan berbicara. Buku ini menyebutkan kesempatan terbuka dari 21 korban tersebut. Buat catatan yang tentang bagaimana seorang jemaah agung membantu
Iya. Oke. Jadi latar belakangnya apa tadi? Latar belakang dari khotbah ini apa? Khotbahnya di mana? Di Antioquia ya. Waktu itu Yohanes Chrysostom masih seorang presbiter. Ya, dia belum diangkat jadi seorang uskup atau patriark. Dia masih melayani di gereja di Antioquia. Ya, kira-kira tahun 387. Jadi sudah berapa ratus tahun? Sekarang tahun 2021, ya kan? Ya, kira-kira 1600 sekian ya. Hampir 17 abad. Apa yang terjadi dengan kota Antioquia pada masa itu? Ini kota yang intelektual, kota perdagangan, komersial, ya kan? Di wilayah timur Kekaisaran Romawi. Tapi berada di ambang kehancuran. Akibat apa? Karena apa? Pajak yang tinggi. Terus, iya, pajak yang tinggi akhirnya membuat massa itu bergejolak, rusuh, marah rakyatnya. Akhirnya apa? Merobohkan patung-patung Kaisar Theodosius. Nah, padahal Kaisar Theodosius ini Kristen, ya, tapi karena mereka memberatkan pajak, memberatkan rakyatnya, ya banyak yang protes gitu. Oke? Nah, di dalam dunia Romawi, kalau kamu melawan kaisar, itu kamu dianggap apa? Bukan hanya, oh ini aksi kekerasan, kemudian dipenjara, bukan hanya itu, kamu dicap mengkhianat. Ya, dan bisa dihukum mati, bahkan kotanya bisa dimusnahkan. Seperti dibakar atau rakyatnya bisa dibunuh. Nah, karena ada pemberontakan dan pengkhianatan, Theodosius ini marah. Padahal dia seorang kaisar yang saleh gitu ya. Nah, ada selain di Antioquia itu di Tesalonika juga pernah jadi bukti kemarahannya. Ya. Nah, lalu gereja yang ada di sana supaya nggak terjadi aksi pembantaian atau apa pembalasan dari Kaisar Theodosius, uskupnya waktu itu siapa namanya? Ya, Uskup Flavianus, ya, udah tua dia, akhirnya dia ke Konstantinopel, ketemu kaisarnya, meminta ampun. Nah, waktu karena Antioquia ke Konstantinopel itu kan zaman dulu kan nggak cepet ya, nggak kayak sekarang bisa naik pesawat terbang itu. Mereka harus jalan darat kan, itu berbulan-bulan lamanya. Nah, di tengah gereja yang kosong, disitulah tampil seorang imam yang bernama Yohanes. Ya, lalu dia dijuluki ini. Kelak dia dikenal sebagai si mulut emas atau Krisos Tomos. Kenapa kok dia dijuluki si mulut emas? Hah? Kenapa? Mulut emas. Maksudnya apa itu? Iya, dia pandai, cerdas dalam berorasi. Kata-katanya emas ya, berharga gitu, seperti emas. Nah, jadi yang kita baca ini nanti khotbah-khotbahnya itu adalah khotbah dia di mimbar. Ya, kemudian itu dicatat. Nah, sekarang kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi khotbahnya pasti seputar apa? Kepanikan, kekacauan yang ada di Antioquia. Ya. Nah, jadi nanti Chrysostom dengan tajam akan menyinggung bagaimana kota Antioquia ini kan kota intelektual ya, dan kota yang sebetulnya bukan miskin ya, kota komersial, kota perdagangan.
Tapi banyak masyarakatnya yang hidup di dalam dosa. Nah, jadi menenangkan jiwa yang panik, mengoreksi perilaku yang berdosa, dan dia akan membangun kembali fondasi iman yang goyah. Ya. Dan mempersiapkan jemaatnya untuk kemungkinan yang terburuk. Kalau misalnya nggak mau ngampuni, itu satu kota bisa dibasmi semua. Ya, jadi kayak Kim Jong Un itu kalau sekarang Korea Utara, kalau ada rakyatnya yang berkhianat nyebrang ke Korea Selatan, itu hukumannya mati. Nah, zaman dulu tuh seperti itu. Oke? Nah, itu konteksnya. Jadi Krisostom memberikan satu pengharapan, satu nasihat kepada umatnya supaya belajar bertahan di tengah-tengah krisis. Ya, harapan akan belas kasihan dari Allah dan Kaisar. Oke, ada 21 khotbah ya. Nah, apa saja nanti akan kita pelajari? Ada banyak signifikansi ya atau novelty kebaruan. Oke. Kan ada yang bertanya, buku-buku sekarang kan tentang krisis, tentang pengembangan diri itu kan banyak ya, tentang manajemen krisis ataupun nasihat-nasihat yang mindfulness itu banyak. Kalau saya tuh kalau ke Gramedia itu lihat rak-rak yang tentang psikologi, tentang manajemen itu banyak sekali rak-raknya. Ya. Tapi kenapa kok kita harus kembali belajar Chrysostom teks abad keempat? Apa pentingnya membaca khotbah tentang patung-patung ini? Nah, ada tiga hal yang penting atau tiga kebaruan, tiga novelty yang berbeda yang kamu nggak akan temukan di buku-buku sekarang. Yang pertama, coba baca, Devi. Nyata. Hmm. Yang pada orang benar, yang menjadi tapi juga bagaimana dapat keputusan. Yang boleh kita bagaimana harapan negara yang sebuah keputusan yang harus dilatih. Ya, yang ketiga. Yang menunjukkan bahwa Oke, jadi ada tiga hal ya yang akan kamu dapatkan. Kalau tidak seperti banyak tulisan teologis yang sifatnya teoritis, tapi khotbah ini benar-benar lahir dari apa? Pengalamannya nyata. Ya kan? Sotom nggak sedang berfilsafat tentang penderitaan. Oke? Dia berbicara kepada orang-orang yang mengalami peristiwa itu. Jadi jemaatnya itu takutan. Bisa aja besok santai.
Ketika perintah kaisar turun, bunuh, mati semua. Tidak ada yang bisa lari. Jadi dia bicara kepada siapa? Orang-orang yang benar-benar, ya, mereka sudah di dalam bahaya, tidak dalam krisis. Oke, ini khotbah yang getar gitu ya. Nah, di tengah bahaya, di tengah krisis. Nah, juga memberikan kita wawasan tentang urgensi, realisme ya, kenyataan, dan kedalaman psikologis yang sekarang diperlukan. Nah, jadi ini khotbah yang bukan lahir dari belajar di bangku kuliah nih, bukan lahir dari salah satu doang, tapi dari pengalaman yang real, ya. Yang kedua Pak, Pak Komor menyajikan apa? Ya, opini atau analisis yang sangat tajam tentang bagaimana manusia itu menghadapi tekanan. Ya, di sini kan kalian sering dibilang ditekan kan, atau kok. Jadi baca Kristofor, semoga nggak tambah tertekan. Ya, Jupri. Jupri senyum-senyum. Tapi ya, tapi Kristofor menjalani apa? Gimana nih manusia yang tertekan tapi bisa dikasih pengharapan? Tertekan tapi nggak lumpuh. Takut tapi nggak lumpuh. Ah, Kristofor tahu cara menghandle orang-orang seperti ini. Ya. Jadi kalau kalian baca ini nanti tahu nanti cara menghandle jemaat-jemaat yang disebut di dalam takutan. Oke? Dia tahu bagaimana bisa membuktikan. Dia tahu bagaimana ini memberi pengharapan, kan emosi palsu. Kan ada orang yang cuma hanya emosi aja ya. Habis itu dia bingung lagi mau ngapain. Nah, enggak. Dia punya bagaimana harapan karena emosi yang palsu tapi atau aktif dan aktif. Yang ketiga apa? Nah, ini kita belajar tentang kepemimpinan juga. Dia kan seorang pemimpin gereja kan, yang untuk sementara menggantikan siapa? Uskupnya siapa? Flavianus kan. Nah, dia belajar kepemimpinan, belajar tentang bagaimana menjadi seorang konsul Roma, guru etika, ya, strategi komunal, kan? Nah, seperti mendirect menjadi direktur spiritual ya, mengarahkan spiritual jemaatnya. Jadi dia katakan kesudahan sejati di masa krisis itu menuntut lebih dari sekedar solusi teknis, tapi harus ada kecerdasan emosional. Nah, ini yang kita kurang. Ya kadang kita ngomong salah ucap, lalu banyak yang tersinggung. Nah, singgungnya ini kurang kecerdasan, keberanian moral, dan ada teologinya yang dalam. Nah, ini yang penting. Teologinya kita mau belajar juga. Ya, jadi bukan hanya masalah moral, bukan masalah emosional, tapi teologinya. Oke, nah dalam diktat ini, atau buku ini kamu akan disajikan 3 hal. Yang pertama, ini ada terjemahan lengkap. Ya, cuma tadi saya sudah tunjukin ya dari buku ini. Bukunya ada ya. Nah, atau ini aja deh. Nah, ini dari buku ini kita terjemahkan.
Kemudian yang kedua ada analisis akademisnya. Nah, analisis akademisnya ini kita nggak hanya sekedar menguraikan poin per poin ya, itu tapi secara retorika ya. Nah, bagusnya Chrysostom itu adalah dia pakai khotbah yang retorika. Ini kalian bisa tiru nanti di dalam khotbah. Saya lihat Pak Yason belum pakai khotbah retorika. Nah, Chrysostom pakai. Kamu lihat nanti seperti apa susunan retorika itu. Jadi kita akan lihat retorikanya, dan dari situ kita dapat apa tema-temanya. Jadi khotbahnya selalu retorika. Tapi di dalamnya ada tema-tema teologisnya. Ya. Tujuannya adalah membongkar mesin di balik khotbah tersebut. Menunjukkan bagaimana dan mengapa Tom menyusun argumennya dengan cara itu. Jadi kita kayak uraikan gitu. Ya. Oke, itu namanya analisis. Yang ketiga, nah ini yang penting. Bagaimana relevansinya? Ini yang penting. Ada kaitannya nih dengan kehidupan sekarang. Bagaimana itu bisa diterapkan? Soalnya ini kan abad keempat ya. Ya kan? Masih relevan nggak dengan abad 21? Oke? Nah, kita akan lihat. Kita akan mengambil prinsip-prinsip yang abadi, analisis akademisnya, dan mencoba ya, saya coba nanti menerapkannya di dalam tantangan-tantangan modern yang ada di segala bidang. Seperti masalah kesehatan mental, kita, ya, tanggung jawab sosial, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa karya Chrysostom itu bukan sekedar tempat sejarah ya, dokumen kuno, tapi sumber kebijaksanaan yang hidup. Oke. Nah, tiga ini akan kita pelajari. Jadi setiap khotbah nanti itu ada terjemahannya, ada analisisnya, dan ada relevansinya. Yang keempat nih. Nah, dari seluruh khotbah ini, ya, ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi setiap homili, selalu menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama apa? Coba baca dari chat. Ya, gimana strategi pastoralnya untuk menenangkan jemaat yang begitu banyak itu? Di satu kota. Dulu gereja masih satu ya, nggak kayak sekarang kan terpecah-pecah. Dulu gerejanya satu, namanya gereja Antioquia. Nggak ada namanya GPDI, belum ada. ONKP juga belum ada. Ya, apalagi Gemi juga belum ada. Oke. GPT ya apalagi ya. GPT cuma satu, tapi jemaatnya ribuan ini. Gimana strategi pastoralnya? Ya, yang kedua, apa? Bagaimana supaya gereja ini nggak takut, nggak pecah, nggak binasa gitu ya. Nah, ini ketahanan komunal. Ketiga, bagaimana prinsip pastoral tersebut dapat diperkenalkan dan diterapkan untuk mengatasi prinsip-prinsip modern bisa dibikinkan personal
Iya, jadi kita akan relevansikan dalam tingkat personal secara pribadi, di konteks gereja, dan masyarakat sosial ya. Oke, sekarang kita masuk ke biografinya ya. Siapa Chrysostom? Ada yang pernah baca nggak riwayatnya? Saya sering share itu di cerita-cerita. Chrysostom itu julukannya, nama aslinya siapa? Yohanes. Ya, dia diberi julukan Chrysostomos. Ini apa? Mas dari Antioquia. Oke, coba baca ya. Sonia. Oke, jadi dia lahir tahun 347. Berarti dia meninggal di usia berapa? Hah? 600. Umur 140. Tua banget Chrysostom. Umur berapa dia meninggal? Tahu dia hidup di dunia ini selama berapa tahun? Hah? Berapa Sonia? Hah? Loh, berapa? 60 ya. Ini matematikanya gimana sih kan? Kok 140? Dia lahir 347, meninggal sekitar tahun 407, ya kan? Berarti dia hidup di abad ke-4, meninggal di awal abad ke-5. Berarti sekitar 60 tahun umurnya, nggak terlalu tua lah. Oke? Nah, lahir di Antioquia ya. Terus yang namanya berarti apa? Oke, coba baca lagi. Dan juga karena keberanian melakukan yang tak kenal kompromi. Untuk benar-benar memahami keagungan karakter, kita bisa, kita tidak bisa, kita tidak bisa lagi melihatnya sebagai psikolog secara baik. Kalau melihatnya sangat utuh, yang tidak ada sih seperti menjadi sebagai seorang Islam bukan yang lain. Pengembangan patung kagum pada tahun 1980. Iya, jadi di tengah situasi yang mencekam, di mana rakyatnya itu memberontak, termasuk jemaatnya, ya, membakar, menghancurkan patung-patung. Nah, disinilah tampil seorang imam yang bernama Yohanes bisa menghandle Antioquia. Ayatnya. Makanya dari situ dia naik jabatan jadi uskup. Lalu dia dipanggil dari Konstantinopel. Nah, di situ dia juga banyak melawan permaisuri kerajaan. Akhirnya dia bolak-balik diasingkan. Dan dia mati di tengah perjalanan menuju pengasingan. Nah, nanti kamu baca ceritanya ya. Oke, coba. Kehidupan awal dia. Ya. Yohanes di Antioquia dari keluarga bangsawan, Yohanes menerima pendidikan waktu terbaik yang bisa ditawarkan oleh kekaisaran. Jauh dunia dibangun, para kota dan terbuka, yang menguasai kehancuran yang mereka yang telah menghasilkan kesejahteraan yang paling ampuh. Nah, jadi kenapa kok khotbah Chrysostom itu sangat ampuh? Orang dengar itu antusias loh. Ribuan, gerejanya tuh gede banget. Tapi dia bisa kayak menghipnotis gitu. Kalau kita khotbah kan 5 menit pertamanya nggak menyenangkan, orang udah main HP ya kan.
ngomong apa mah gue nggak peduli dia. Ya kan? Itu di gereja ya, mungkin di atas 50% cuma itu nggak dengerin. Kan 15 menit awal. Setelah itu mereka udah sibuk dengan gadgetnya. Termasuk anak saya. Sering saya omeli juga percuma. Karena nggak menarik gitu. Ya, ya memang bukan korbannya juga nggak menarik. Mau buat gimana pun kalau manusianya bebal ya susah ya. Ya kayak kalian lah. Kasih pelajaran yang saya pikir udah bagus. Bagi kalian ini nggak bagus kan? Tapi kayak Chrysostom, dia berhasil membuat khotbahnya itu kayak menghinoptis jemaatnya itu dengan gaya apa? Khotbah retorika. Nah, ini harus belajar ilmu yang namanya retorika. Gurunya siapa? Gurunya Chrysostom siapa? Iya, seorang ahli orator retorika. Ya, itu jarang yang punya itu seperti itu. Banyak kan kalau saya khotbah mungkin kalian ngantuk ya kan, karena nggak punya gaya itu. Nah, ini nanti saya udah belajar ini, nanti akan pakai retorika. Nggak tahu tambah ngantuk nggak kalian? Oke, ini retorika ini senjatanya yang ampuh ya. Nanti kita bedah, setiap homili itu ada retorikanya. Nah, nanti kalian bisa coba adopsi. Susunan retorika itu seperti apa? Ya. Oke, terus baca lagi. Namun, panggilan spiritual membawanya menjauh dari karir populer yang menjadikan. Iya. Tadi Baptis yang memberanikan kehidupan asketis yang keras sebagai seorang pertama gunungan, sebuah periode yang menanamkan disiplin spiritual yang mendalam dan kepada kehidupan. Iya. Ya, waktu itu kan dia belajar orator, dia belajar hukum, dia belajar filsafat, ya. Gurunya sangat terkenal waktu itu Libanius. Siapa yang jadi muridnya? Semua orang segan. Seperti Paulus, gurunya siapa? Paulus dalam Kisah Para Rasul. Gamaliel ya kan? Nah, Chrysostomos, Libanius, ya, seorang orator yang sangat terkenal di dunia Romawi. Mau jadi muridnya itu susah, nggak gampang. Tapi dia merasa karirnya udah menanjak, dia merasa itu proses. Akhirnya dia memilih jalan apa? Jalan asketis di pegunungan. Nah, ini satu periode yang ekstrim dalam hidup dia. Ya, tapi dia mau mencari spiritual yang dalam. Dia nggak puas dengan belajar filsafat. Oke. Nah, tapi itu merusak kesehatan fisiknya. Maka umurnya nggak panjang ya, 60. Oke. Terus. Ketika dia kembali ke Antioquia dan dipanggilkan menjadi imam atau berbicara, dan tahun 368 Masehi. 386 non. Terus? Dia adalah perpaduan ini. Seorang pria yang melakukan retorika terbaik di dunia, disiplin spiritual seorang sejarawan, dan pemahaman mendalam tentang kitab suci. Tanggung telah disiapkan, tetapi belum ada yang bisa menunjukkan betapa cepatnya dan haknya akan. Iya, jadi dia naik jadi pendeta, jadi imam itu tahun berapa? 386. Terus tahun depannya terjadi krisis. Dia baru aja ditabis jadi presbiter, jadi romo lah ya, orang sekarang bilang, atau jadi imam. Tahun depannya 387, Antioquia mengalami krisis. Tapi dunia sebelumnya dia sudah ditepa dengan baik. Ahli retorika, ahli filsafat, hukum, kemudian dia sudah ditepa di dalam disiplin biarawan dan kitab suci. Sekarang panggung disiapkan untuk dia. Ya, nanti puncak karirnya itu sampai dia jadi patriark Konstantinopel. Nah, ada cerita menarik sebelum dia jadi imam. Semester lalu kan saya ajarin satu, ini nggak masuk ya. On the priesthood, baca. Apa yang ambil Pak?
Nah, ini adalah karya fiksi dia, ya. Tapi mungkin bukan fiksi ya. Ini dialog dia dengan seorang temannya yang bernama Basilius. Jadi mereka sudah sama-sama berlatih aktivis nih. Oke. Terus temannya dia dorong temannya untuk ditabis jadi pendeta, jadi imam. Tapi Chrysostomnya balik lagi, dia meninggalkan temannya, ya, karena dia harus merawat ibunya yang sakit dan sebagainya. Tapi akhirnya dia tetap jadi imam juga, gitu. Ya. Nah, ini ada satu karya tentang on the priesthood. Ini saya udah terjemahkan juga sih. Ya. Ini panggilan jadi hamba Tuhan, Anda harus baca ini. Ini bagus karyanya. Ya. Oke, sekarang kita baca lagi tahun 387 ini. Gantian. Rituan. Setelah saja rencana membelankan. Yang perlu yang digerakkan dari sebesar Theodosius menuju kerusuhan. Iya. Kerusuhan. Kerusuhan. Masa yang malah merobohkan batu-batu keluarga kekaisaran buat tindakan pengkhianatan tingkat tinggi yang hukumannya adalah pemusnahan total. Iya. Antioquia kota yang vulgar dan kosmopolitan. Ya kayak sekarang kota Jakarta lah gitu ya. Terus menjadi kota yang lumpuh karena ketakutan. Para pejabat melarikan diri, warga yang menyembunyikan pasal mereka, dan rakyat jeratan dengan kedatangan itu untuk Romawi dengan pasal. Ya, jadi ini kota yang dicap pengkhianat dan akan dihukum. Nah, makanya banyak orang yang sudah ketakutan, pejabatnya kabur, ya, orang-orang kaya sudah mulai sembunyiin hartanya. Apa yang jelasannya yang pasrah gitu. Terus di dalam kepemimpinan dan kebaikan inilah Yohanes Chrysostomos melanggar Deniba. Maksudnya Janus sedang dalam perjalanan berbahaya ke Konstantinopel untuk memohon pengampunan. Yohanes yang saat itu baru berusia sekitar 40 tahun ditinggalkan sendirian untuk mengembalakan kawan yang ketakutan. iya. Oke, terus Selama berminggu-minggu yang penuh ketidakpastian, ia menyampaikan rangkaian satu khotbah yang dikenal sebagai khotbah tentang patung-patung. Rangkaian khotbah ini menjadi potret hidup dari kejeniusan pastoralnya. Ia tidak hanya menawarkan penghiburan yang menyenangkan, tetapi juga melakukan diagnosis spiritual yang tajam. iya, jadi dia nggak hanya kata-kata penghiburan yang kosong ya, tapi dia bisa mendiagnosis ya, kayak dokter bisa mengecek sakitnya apa. Dokter kan biasanya diambil darah ya, cek darahnya lengkap, baru bisa tahu oh ini sakitnya apa. Nah, Chrysostomos seperti itu, dia bisa mendiagnosis spiritual dengan tajam. Nah, ini karunia Tuhan kasih ya, karunia sebagai seorang gembala. Jadi sebagai seorang pendeta nih kalian nanti harus bisa nih melihat si A, si B, si C ini apa nih sakit dia nih. Itu kita belajar dari Chrysostomos. Oke, terus yang menggunakan ketakutan jiwanya akan Kaisar Duniawi untuk belajar akan ketakutan. Ketakutan yang seharusnya mereka begitu. Ketakutan akan semakin matilah. Yang membuat pendeta mereka menjadi sebuah laboratorium kedua, mana dia mengajarkan tentang sifat dosa, kekuatan hati nurani dan tidak berhampuran. Iya. Jadi secara fenomena memang takut kepada kaisar, tapi dia mengajarkan bukan cuma itu. Bagaimana ketakutan kepada kaisar itu harusnya ketakutan yang seharusnya apa itu? Takutan akan penghakiman Allah. Bagaimana penderitaan mereka itu bukan sekedar penderitaan secara psikologis dan fisik ya. Ini laboratorium jiwa tentang sifat dosa, tentang kekuatan hati nurani, dan bahkan pengampunan. Nah, itu yang paling panjang sekali. Ya.
Berapa halaman? 300 halaman lebih ya. Sepatu loh nih. Dan fontnya 11. Oke, jadi kita baca pelan-pelan. Ini mati khotbahnya. Oke, dalam khotbahnya kita akan melihat beberapa ciri khas ya dari Chrysostom. Yang pertama apa? Baca nih, Mas ya. Pertama, baginya memulai dengan menangis bersama-samanya, validasi ketakutan mereka sebelum menangkanmu. Iya, terus Kedua, selanjutnya, yang tanpa takut mengkritik dosa-dosa jemaatnya sendiri, bahkan di tengah kritik. Penjelasan bahwa dosa internal lebih berbahaya daripada ancaman eksternal. nah, kalau pendeta sekarang berani nggak? Menangis mungkin bisa lah ya. Tapi kalau mengkritik dosa jemaatnya, takutnya jemaatnya nggak mau datang lagi nanti. Tapi nggak peduli Chrysostom. Terus yang ketiga, Ya, kecerdasannya. Ya, dengan demikian menurut kita mereka, tata alam dan psikologi manusia yang menjadi sebuah argumen logis, persoalan dan meyakinkan. iya. Jadi khotbahnya itu nggak hanya murni Alkitab ya, itu dia gabungkan dengan filsafat, kan dengan struktur jiwa manusia yang dia pahami ya dari belajar ketika dia jadi biarawan. Dia ngerti apa itu nous, dia ngerti apa itu jiwa manusia. Ini psikologi bukan psikologi kayak sekarang ya, tapi tentang spiritualitas atau kejiwaan manusia. Dia gabungkan itu semua menjadi satu argumen teologis yang sambung menyambung ya, koheren dan meyakinkan karena pakai retorika tadi. Oke, jadi itu penerapannya, keberaniannya juga. Saya lihat pengkhotbah sekarang itu kok mau buka Alkitab aja takut gitu loh, bingung saya. Baca ayatnya aja nggak tahu di mana. Kamu lihat tuh di gereja sekarang ini, nggak hanya di gereja kita ya, lihat aja di YouTube. Mana ada yang sekarang baca Alkitab terang-terang? Ya, apalagi bicara tentang dosa, tutup jangan, yang baik-baik aja, gitu. Ya, kamu dengar khotbah tapi nggak tahu nih apa yang dibahas ya. Cerita seputar detik.com semua. Oke, nah ini yang satu nolak. Oke, nah tapi dia juga punya empati. Nah itu yang penting. Jadi bukan sebagai seorang hakim yang menghakimi, tapi dia bisa selevel dengan jemaatnya yang sama-sama mengalami krisis. Nah, nanti kalian lihat ya, benar nggak? Empatinya di mana? Keberaniannya di mana? Dan kecerdasannya di mana? Jadi, sebagai pengkhotbah kita harus punya tiga-tiga. Kalau kamu cuma bisa empati dan cerdas, nggak berani, ya kurang gitu. Atau kamu terlalu berani, bodoh. Khotbahmu nggak cerdas itu. Ya. Nah, itu juga bahaya. Apalagi nggak punya empati ya. Jadi tiga-tiganya harus punya. Oke, berikutnya. Nih, baca Setiawan. Uskup Agung. Jadi dia berapa lama dia jadi Uskup Agung atau jadi patriark di Konstantinopel? Berapa tahun? 10 tahun ya. Dari tahun berapa? Sampai dia meninggal ya, 407. Oke. Berapa lama dia di Antioquia kalau gitu? Berapa lama dia melayani di gereja Antioquia? 10 tahun juga, ya kan? Dari tahun 386 sampai 397, ya 10 atau 11 tahun gitu. Nah, baru setelah itu dia diangkat di Uskup Agung di Konstantinopel. Jadi selama 10 tahun dia menggembalakan gereja di Antioquia. Dan 10 tahun berikutnya dia dipindahkan ke Konstantinopel. Nah, di situ
Itu gereja di mana kaisar datang beribadah. Gereja Konstantinopel itu. Ya, kalau di Indonesia, ya, presiden kita Islam ya, berarti masjidnya masjid apa nih? Masjid Agung itu, yang besar itu apa? Di Jakarta itu, masjid apa? Gimana? Lupa saya. Hah? Kan di Jakarta, ya itu kayak pusat masjidnya. Nah kalau di Konstantin itu kayak pusat gerejanya. Nah kalau Katolik sekarang pusat gerejanya kan di Vatikan ya. Nah ini kayak Stockholm tuh Konstantinopel ya. Ini kayak di Romanya. Ya, oke. Nggak baca lagi. Tetapi yang diamalkan dalam hati itu patung-patung dan kawasan berikutnya membuatnya bisa sederhana. Sehingga pada tahun 397 Masehi dia dianggap menjadi bentuk patung Konstantinopel. Namun, semangat reformasi dan keberadaan moral bersama yang telah menyelamatkan Antioquia ini membuatnya berkonflik langsung dengan penyewalan dan korupsi di istana kekaisaran. Terutama dengan pemain-pemain yang berprofesi. Iya. Walaupun dia udah jadi uskup agung nih, udah kalau jadi pejabat gereja paling tinggi ya ini. Ya. Kalau kayak kamu di gerejamu paling tinggi apa? Jadi ketua sinode ya kan? Nah, di Stockholm ini udah jadi ketua sinode ini di Konstantinopel. Tapi dia nggak larut dalam kepenikmatan dunia. Dia tetap berani mengkritik, ya, mereformasi gerejanya yang banyak kasus moral, seperti ya tadi ya korupsi, kemewahan, keserakahan. Apalagi dia di lingkungan elit kan, di lingkungan kerajaan kan. Nah, dia berusuhan dengan istri kaisar, namanya Eudoxia. Ya, makanya dia banyak diasingkan. Terus, nah, Rangkaian politik yang dilakukan secara sistematis pada tahun dalam kritik Antioquia yang punya kesulitannya sebagai bersama satu sebagai kesempatan untuk mendapatkan para dari pengasuhan yang terus mengebalkan kawanannya begitu akibat iya, jadi waktu diasingkan, kan malah dia bisa banyak nulis. Nah, maka tulisannya itu banyak sekali. Ya. Nah, kalau kamu baca surat-suratnya ini, itu ditulis di pengasingan. Ya, nih, ada 4 surat. Surat yang dia banyak tulis di pengasingan. Kalau homili-homili ini, waktu dia jadi uskup ya, dia kan tiap hari, tiap minggu dia khotbah. Nah, lalu ini dicatat. Oke, baca lagi. Nih, tamat. Oh, yang belum siapa? Ini. Ya. Ya. Meninggal pada perjalanan ibunya menyerah pada 80 tahun. Sahabat aslinya kemudian kesimpulan untuk kita bangun. Jangan lagi sempurna dan juga bunda. Sebuah keyakinan bahwa bahkan dengan penderitaan yang kami terima sekalipun dengan jalan Tuhan yang penuh kasih Tuhan. Iya. Terus? Kalau kami adalah bahwa dari seluruh kehidupan dan pelayanan sekolah, itu menunjukkan suami pria yang
kita melarikan diri dari badai, kita berdiri itu di tengahnya, dengan cepat Tuhan kebahagiaan dan spiritual, ini adalah bukti untuk bahwa seorang yang balas sejati tidak berkorban di masa tenang, tetapi justru bersinar paling terang saat penjelang. Iya. Jadi dia mati di mana? Dia meninggal di mana? Tengah pengasingan. Ya, tanggal 14 September 407. Oke. Kita masuk ke khotbah 1 ya, tentang patung-patung. Coba baca, sambung siapa? Marina. Ya. Ya. Oke, jadi diambil teksnya dari mana? 1 Timotius 5. Iya, coba baca. Coba kita buka ya. 1 Timotius 5 ayat 23. Siapa yang sudah dapat? Bacakan. Iya. Jangan minum air aja. Tapi pakai anggur juga. Nah, inilah ayat yang sering dipakai untuk mabuk-mabukan. Ya kan? Orang lupa. Ada komanya lagi di situ. Berhubung pencernaanmu tergang. Nah, tapi ayatnya dipotong oleh jemaat Antioquia. Oh ya, kalau gitu boleh mabuk-mabukan. Karena Paulus juga menganjurkan, tambahkanlah anggur sedikit. Ternyata sedikit nggak mempan, tambah sedikit lagi. Yang penting sedikit. Sedikit, sedikit. Oke, ini bercanda ya. Tapi itu ya, beberapa seringkali ayat ini juga dipakai untuk membenarkan tentang pesta pora, mabuk-mabuk, dan sebagainya. Nah, ini yang dikritik oleh Chrysostomos. Oke, nanti kita baca ya. Khotbah 1, coba baca. Ya, Marina lagi. 1, kalian. Jadi kalau kalian lihat kayak film-film perang itu ya, selalu ada namanya apa? Trompet itu kan, sangkakala itu ya. Atau gendang itu. Bung, bung. Itu tujuannya apa sih? Orang perang itu kan udah siap mati ya. Jadi jangan ditakutkan lagi. Harus dikasih apa? Semangat perang. Jadi kalau kalian tuh kalau minum alkohol itu udah berani ya. Kasih ayat tambah berani. Ya. Oke. Jadi Chrysostom mengatakan kasih sangkakala supaya semangat perang, supaya musuhnya jadi gentar, supaya punya semangat yang besar sampai musuhnya itu lari ketakutan. Nah, tapi jadi dia bukan cerita membunuh manusia, ini musuhnya adalah iblis. Jadi kita harus punya semangat untuk melawan iblis, ya. Dan lagi seperti sebuah lira. Lira itu tahu nggak? Apa itu? Hah? Lagu ya, alat musik. Oke? Terus bukan lagu tapi alat musik. Baca lagi. Mereka yang mendengarkannya tergalakan dalam kudus. Dan lagi seperti sebuah lira yang dengan lembut menyenangkan dengan melodi yang menawan sebuah
Dia menunjukkan kegelisahan dan pikiran-pikiran yang jahat. Iya, kayak kamu lah suka dengar lagu kan? Oh, ternyata untuk menenangkan pikiranmu yang lagi gelisah atau yang lagi galau. Tapi keasikan dengar lama-lama jadi nggak belajar gitu. Oke, terus. Dengan demikian, dengan kenikmatan, menyenangkan dan cepat ke dalam diri kita. Oke, terus. Dan dalam mendengar bisa masuk ke diskusi dengan serius tentang berbagai hal yang terjadi. Sebab ia memiliki kepadanya tentang perubahan tangan dengan berkata, janganlah lupa bergeser-geser menyebabkan kekecewaan kepada seseorang, janganlah ikut serta dalam dosa-dosa orang lain. Timotius 5 ayat 22. Dan ia menjelaskan bahaya besar dalam pelanggaran semacam itu dengan menunjukkan bahwa orang-orang seperti itu akan menanggung hukuman atau dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain sama-sama dengan mereka karena mereka memberikan kuasa atas kejahatan orang lain melalui penumpangan tadi. Kemudian dia berkata lagi, gunakanlah sedikit anggur dan perutmu, dan karena seringnya tidak cukup. Hal ini ia juga telah berdiskusi dengan kita mengenai kesembuhan para hamba dan orang-orang pikir serta kesombongan orang kaya dan berbagai hal lainnya. Oke, jadi kalau kita baca surat Timotius, ini banyak hal pastoral ya, yang antara Paulus dengan Timotius diskusikan. Bahkan sampai termasuk kesehatan Timotius. Oke, ya. Kita lihat poin yang kedua. Gantian. Siapa yang belum? Ya, Lestari nih. Karena tidak mungkin membahas setiap bagian mana dari kata-kata yang telah dibacakan, yang kali ini kami pilih sebagai pokok bahasan untuk disampaikan kepada kalian. Seperti di padang rumput, aku melihat dalam apa yang telah dibacakan keragaman bunga yang luar biasa, berlimpahnya mawar dan violet dan bunga lilin yang tidak sedikit, dan di mana-mana buah-buahan beragam dan melimpah tersebar serta keharuman yang melimpah. Ya, lebih cepatnya pembacaan kitab suci ilahi bukan hanya padang rumput, tetapi sebuah firdaus, karena bunga-bunga di sini tidak hanya memiliki keharuman, tapi juga buah yang mampu menyehatkan jiwa. Bagaimana dari hal-hal yang telah dibacakan yang kalian inginkan untuk kami sedikitkan hari ini? Apakah kalian menginginkan apa yang buatnya paling tidak signifikan dan mudah dipahami oleh siapapun menjadi yang kita bahas saat ini? Bagiku, ini tampaknya pantas. Dan aku yakin kalian akan setuju dengan pendapat ini. Lalu apa yang mungkin tampak lebih sederhana dari apapun, apalagi setelah itu yang tampaknya begitu mudah dan jelas bagi siapapun itu dikatakan. Baiklah, apa itu? Gunakanlah sedikit anggur demi perutmu. Dan jelas bagi siapa yang karena seringnya menyakitmu. Baiklah, marilah kita menggunakan seluruh pembahasan kita pada subjek ini, dan ini akan kita lakukan bukan karena cinta akan kemudian, bukan pula karena kita belajar untuk menunjukkan kekuatan kepasihan atau karena hal-hal yang akan dibicarakan bukanlah milik kita, tetapi seperti yang mungkin diilhami oleh kasih karunia Roh Kudus. Tapi agar kita dapat membangkitkan para pendengar yang terlalu lesu dan dapat meyakinkan mereka akan kebesaran harta karunia kita suci, dan bahwa tidaklah aman maupun bebas dari bahaya untuk
membacanya dengan tergesa-gesa. Logika sebuah teks yang begitu sederhana dan jelas seperti ini, yang bagi banyak orang tampaknya tidak mengandung apapun yang perlu ditekankan. Ternyata memberi kita kekayaan yang melimpah dan telah menuju kebijaksanaan tertinggi, maka terlebih lagi teks-teks lain yang sejak awal menunjukkan kekayaan bawaan mereka akan memuaskan mereka yang memperhatikannya dengan harta karun mereka yang tak terbatas. Iya, jadi kalau kamu baca kitab suci, Chrysostom bilang ada banyak kekayaan atau harta karun yang tak terbatas. Walaupun teks-teksnya itu sudah begitu jelas atau begitu sederhana, ya. Tetapi karena apa? Yang kita baca ini adalah ilham dari kasih karunia Roh Kudus, gitu ya. Oke, sekarang poin ketiga. Oh, tentunya ini ya. Ini udah belum? Oke, tentunya Kita boleh dengan tergesa-gesa melewati bahkan kalimat-kalimat suci yang dianggap sederhana. Nah, itu tadi ya. Berasal dari kasih karunia Roh. Tapi kasih karunia ini tidak pernah kecil atau berkemeh, melainkan besar, mengagumkan, dan layak atas kemurahan kasih sang pemberi. Iya, termasuk di sini dia katakan, ini jangan dianggap teks yang remeh. Oh, tambahkanlah anggur sedikit. Waduh, ini Alkitab mengajari mabuk ini. Bukan itu maksudnya ya. Selalu ada kasih karunia Roh yang harus kita temukan. Dan itu seperti harta karun yang tak terbatas katanya. Oke, poin yang ketiga. Gantian. Ini Lianus. Memanggang. Karena yang program kegiatan pendidikannya ke dalam tidak hanya mengambil pokok emas dan mengumpulkan terbuka dan provinsi dengan sangat hati. Karena itu, kita juga harus membangunkan emas yang diambil dari kamar-kamar apostolik, bahkan dengan menempelkannya ke dalam tubuh, tetapi dengan banyak dalam pikiran juga. Iya, jadi ini masih ini ya intro ya. Jadi kamu lihat ayat-ayat yang dibaca itu seperti apa? Hah? Tadi harta karun, ya kan? Bongkahan emas, gitu. Ya kan? Tidak hanya mengambil bongkahan-bongkahan emas. Jadi kalau kamu temukan bongkahan emas, kamu buang nggak? Enggak. Kamu simpan di dalam pikiran kita. Nah, firman Tuhan itu seperti itu. Oke, coba lagi. Iya, sama kayak kamu dapat nih partikel-partikel emas kecil-kecil ini. Ya, kamu kumpulkan, gimana menyatukannya? Emas itu gimana supaya bisa bersatu? Iya, harus dilelekan dalam tungku. Dapat satu, masukin lagi. Dapat satu partikel, masukin lagi. Nah, lama-lama banyak emasnya. Akhirnya jadi bongkahan. Bukan lagi kecil-kecil. Itu maksudnya ya. Jadi kamu sehari terima satu firman Tuhan, masukkan ke dalam tungku. Kamu terima satu, masukkan. Terima satu, masukkan. Kayak celengan gitu. Nabung. Nah, dibakar di dalam api roh.
Ya, maka dianjurkan, marilah kita mengumpulkan partikel-partikel kecil dengan tekun. Nah, kamu lihat ya, hikmat ya dia ngajari kita baca Alkitab itu gak usah banyak-banyak, buru-buru, langsung dapat bongkahan, dapat yang kecil juga nggak apa-apa. Tapi kamu kumpulkan, lama-lama jadi bongkahan emas. Nah, gitu ya. Terus, Kita bisa tentang yang besar. itu dia. Terus, Kemudian yang dasarnya sifat. iya, mutiara itu kecil, tapi kok mahal? Hah? Karena keindahan sifatnya. Ya, kayak emas itu kecil. Tapi sekarang 1 gram aja berapa? 3 juta kan? Oke, 1 gram itu gimana ya beratnya? Ya? Sebutir pasir gitu. Tapi itu bernilai 3 juta. Gaji 1 bulan Mas Sandro. Oke, itu karena keindahan. Jadi jangan remehkan yang kecil-kecil. Seperti ayat firman Tuhan ini. Itu partikel emas. Oke, terus Demikian pula halnya dengan bacaan dengan materi yang menurunkan hal-hal sepele dalam kesempatan dan berbagi ini juga karena dekatnya dengan sebuah omong kosong. nah, begitu juga dengan candaan kita, omong kosong kita, itu nampaknya kecil ya. Tapi kalau lama-lama jadi banjir, dan itu akhirnya apa? Membanjiri pendengar dengan semburan omong kosong. Nah, itu bisa sebaliknya begitu. Terus, Dan dengan cara apa dan tentang memikirkan keuntungan besar. Namun tidak demikian halnya dengan kasih karunia, tetapi sebaliknya dari kalimat-kalimat kecil yang mengharapkan kebijaksanaan yang jalan di orang yang berkenan. Dan satu kalimat seringkali memberikan kepada mereka yang menerimanya sumber hal yang cukup dalam hidup. coba kamu baca lagi itu. Kita jangan meremehkan ayat-ayat firman Tuhan yang kecil-kecil. Karena kalau itu dibakar dengan kasih karunia roh, walaupun itu kalimat-kalimat yang kecil, yang sederhana mungkin, atau mungkin yang seringkali kita sudah dengar sampai bosan, itu bisa menanamkan apa? Iya, kebijaksanaan ilahi dalam diri semua orang yang memperhatikan. Ingat, orang yang memperhatikan. Kalau nggak memperhatikan ya masuk kiri, keluar kanan gitu kan. Satu kalimat kecil bisa memberi apa? Kepada mereka sumber bekal yang cukup untuk seluruh perjalanan hidup. Nah, kamu lihat, 3 poin ini Chrysostom sedang ngomong apa sih? Dia langsung nggak jelaskan jeber tentang firman Tuhan ini? Enggak, dia memberikan apa? Gambaran apa dulu? Hah? Kamu baca ayat ini, mungkin kamu akan ketawa tadi. Tambahkanlah anggur sedikit. Kita anggap ini sepele ya kan? Apaan ini? Tambahkanlah anggur sedikit. Tapi di situ memberikan kita kebijaksanaan ilahi. Nah, jadi kamu lihat di sini adalah analisisnya. Secara retorika itu menarik ya. Nih ya. Ini khotbah 1 aja panjang, kita bisa sampai jam berapa nanti? Jam 8 malam ini. Oke, lihat ya. Retorikanya gitu. Dia selalu pertama memberikan validasi dan skalasi. Itu poin 1 sampai 3. Sorry.
Ya, benar kan? Ya, coba. Jadi poin 1 sampai 3, dia tidak mulai dengan penghiburan murahan. Ya, dia tidak memberikan apa? Satu penghiburan yang murahan, tapi dia mau mengatakan apa? Memvalidasi ketakutan mereka, waktu saat ini adalah waktu untuk air mata. Ya, ia bahkan meningkatkan pertaruhannya dengan satu paradoks, justru karena kaisar adalah orang yang baik, pelanggaran mereka menjadi tidak termaafkan. Nah, ini membangun kredibilitasnya dan menunjukkan bahwa ia memahami gawatnya situasi. Ya. Oke, nah ini poin 1 sampai 3, struktur retorikanya. Baru nanti poin 4 sampai 12 dia membingkai ulang narasi, dia memberikan argumentasi teologis, dan terakhir panggilan untuk bertindak. Nanti kalau di khotbah yang kedua selalu gitu, ada validasi lagi, lalu atau inilah ya pembukaan, jadi struktur retorika itu selalu ada pembukaan, biasanya panjang, baru proposisio atau refutatio. Jadi ini ada proposisi apa, terus sanggahan, ya. Lalu nanti baru masuk argumentasi utama dan penutup. Nah, jadi selalu gitu ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, misalnya analisis yang ketiga, khotbah ketiga ya. Nah, ada pembukaan lagi, lalu ada argumentasi, ada nasihat praktis, ada penutup. Nah, itu retorikanya tuh kayak gitu. Ya. Terus kamu lihat yang di khotbah keempat, ada exordium, pembukaan, ada argumentasi lagi. Oke. Baru ada udah ya, dua ini. 1, 2, 3. Oh, nih ada nasihat dan penutup. Jadi ini salah. Ini harusnya 1, 2, 3. Ini ke dalam ya. Oke. Nah, khotbah yang 1, kita baca poin yang keempat. Siapa yang baca? Christoph? Karena kita membangkitkan diri dalam diri dan menerima apa yang diucapkan dengan pikiran yang waspada. Harus sudah bersiap untuk menyelamkan diskusi kita ke dalam sistem. Kajian itu sendiri tidak diragukan lagi sama tidak pada tempatnya dan berlebihan bagi banyak orang. Dan mereka cenderung banyak berbicara seperti ini. Apakah umat sendiri tidak mampu menilai apa yang perlu kita gunakan? Dan apakah ia mampu untuk mempelajari ini dari gurunya? Dan kemudian apakah sang guru tidak hanya memberikan arahan, tapi juga meneruskannya? Mengukirnya di sana seolah-olah yang ada 9 kunjungan dalam suratnya kepadanya. Dan apakah ia tidak mau memberikan arahan tentang hal-hal semacam ini? Jika menulis secara publik pada muridnya, oleh karena itu, agar kalian dapat belajar bahwa nasihat ini jauh dari tidak pada tempatnya adalah nasihat yang perlu dan sangat bermanfaat. Dan bahwa hal ini tidak berasal dari Paulus, tapi dari kasih karunia Roh, yaitu bahwa ini seharusnya bukan ajaran lisan, tapi yang disimpan dalam peraturan.
dan untuk diwariskan kepada semua generasi mendatang melalui surat tersebut. Aku akan segera melanjutkan buktinya. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini analisisnya, poin keempat itu udah masuk ke narasi ya. Iya, ini kayaknya saya salah taruh ini, bukan ini ya. Nanti saya cek lagi ya. Ini mungkin di khotbah yang lain ini. Bentar. Oke, nanti saya cek lagi kalau apa kita ganti. Oke, kita coba ya. Saya ingin kalian lihat misalnya yang dimaksud retorika itu seperti ini ya. Jadi selalu ada namanya pembukaan, lalu ada argumentasi, argumentasio, lalu ada nasihat dan penutup. Nah, itu selalu khotbahnya itu seperti itu. Ya. Misalnya lagi nih. Nah, exordium, pembukaan, argumentasio, dan penutup. Nah, ini yang kita lihat. Ya. Nah, kadang-kadang di tengah-tengah di CCTV satu namanya proposisi. Proposisi ini kayak satu pernyataan yang nanti dijawab di sini, argumentasi. Jadi pembukaan biasanya itu mendiagnosis masalahnya, ya, lalu disimpulkan menjadi satu proposisi yang penting. Nah, di sini dijawab di argumentasi. Misalnya doa itu penting, itu proposisi. Tapi kenapa doa itu penting? Nah, dijawab dengan argumentasi. 1, 2, 3, 4. Jadi khotbah itu kayak ajaran jadinya. Ya. Nah, baru nanti ada nasihat praktis atau penutupnya. Ya. Oke. Jadi kalau tadi 1, 2, 3 ini adalah pembukaan. Krisostom mau mengajak umatnya memahami bahwa firman Tuhan yang kamu dengar setiap hari itu seperti kamu mengumpulkan partikel-partikel kecil yang kalau kamu mau perhatikan, kamu akan pulang nanti membawa bongkahan emas. Jadi pembukaan itu artinya apa? Dia mau menarik jemaat untuk percaya kepada kata-katanya. Yang kamu dengar ini akan menjadi seperti emas. Nah, itu. Baru dia masuk ke 4. Kalau kamu sudah dapat emas itu, untuk apa? Ya katakan, marilah kita bangkitkan diri kita, ya, diri kita dan menggunakannya secara benar, secara waspada. Nah, ini tadi yang dibaca nomor 4 ini. Ya. Jadi dia mempersiapkan jemaatnya. Yang akan saya bahas ini bukan hanya cerita-cerita sepele, tapi kita akan masuk dalam satu diskusi yang sering dalam. Nah, dia ambil contoh.
bagaimana siapa Paulus dengan Timotius. Paulus mengajarkan Timotius, ya, dia bilang, apakah Timotius sendiri tidak mampu menilai apa yang perlu ia gunakan? Dan apakah ia menunggu untuk mempelajari ini dari itu? Jadi dia dapat dari Paulus, dia gunakan. Gitu. Ya. Lalu apakah Paulus tidak hanya memberikan arahan, tapi juga menuliskannya, mengukirnya di sana seolah di atas spiral kuningan dalam surat kepadanya? Dan apakah ia tidak malu memberikan arahan tentang semacam ini? Misalnya soal anggur tadi, kamu kan sakit, minumlah sedikit anggur, misalnya. Apakah di sini tidak mempermalukan Timotius? Tidak. Nah, jadi yang mau dikatakan di sini adalah bahwa nasihat, ya, yang perlu, yang bermanfaat, itu bukan hanya dari Paulus, tapi dari kasih karunia Roh. Nah, jadi mulai mempersiapkan lebih dalam kan. Jadi nanti yang kamu dengar dari saya, itu bukan dari mulut saya saja, tapi ini adalah dari kasih karunia Roh. Bahwa walaupun nampaknya nasihat-nasihat itu sepele, tapi itu menyimpan kasih karunia Roh. Menyimpan tadi, kalau dibakar itu jadi emas. Nah, begitu. Itu masuk Paulus dengan poin yang keempat. Poin yang kelima. Ini udah dibaca belum? Belum ya? Coba baca lagi, stop. Sebab selain subjek-subjek yang telah disebutkan, ada satu lagi yang membuat beberapa orang tidak kalah bingung. Bertanya dalam diri mereka sendiri atas dasar apa Tuhan mengizinkan seorang pria yang percaya sedemikian rupa kepadanya, yang pulang berulang dan erat dan renditnya mengusir setan jatuh ke dalam keadaan kelemahan seperti itu. Karena bukan hanya dia sakit, tetapi terus menerus dan untuk waktu yang lama dan oleh penyakit yang berulang dan berkepanjangan, ini dia tidak diizinkan untuk memiliki jeda singkat sekalipun. Iya. Bagaimana ini tampak mungkin ditanyakan dari kata-kata Paulus sendiri, karena ia tidak mengatakan akan kelemahan, tetapi karena kelemahan-kelemahan. Tidak hanya kelemahan-kelemahan, tapi ia dengan jelas berbicara tentang ini sebagai sesuatu yang konstan. Ketika ia mengatakan kelemahan-kelemahanmu yang sering, biarlah mereka memperhatikan ini. Siapapun mereka yang karena diserahkan pada penyakit yang berkepanjangan menjadi mengeluh. Iya. Jadi kalau di sini dikatakan ada nasihat-nasihat dan kamu anggap itu sepele, tidak berguna, ya ini sama seperti kamu membiarkan penyakitmu itu menjadi kelemahan-kelemahan. Nah, kalau jadi kelemahan yang berkepanjangan, maka ya orang akan terus-menerus mengeluh dan tertekan. Ya, jadi siapapun perhatikanlah. Ya, jangan sampai kita diserahkan pada penyakit. Supaya kamu tidak mengeluh dan tertekan. Ini poin yang kelima. Ya. Yang keenam, coba baca. Siapa yang belum baca? Lala. Ya. Tetapi subjek penyelidikan bukan hanya bahwa sebagai orang suci ia sakit dan sakit begitu terus, tetapi bahwa ia pada saat yang sama dipercayakan yang terus publik dunia. iya. Sebab jika ia adalah salah satu dari mereka yang telah muncul ke puncak gunung, yang telah menetapkan sel-sel mereka
dalam kesendirian dan yang telah memiliki kehidupan yang bebas dari semua urusan masalah yang sekarang diselidiki tidak akan begitu sulit. Tetapi bahwa seorang yang didorong maju di tengah keramaian dan di tangannya ditempatkan perawatan di banyak gereja dan yang mengawasi seluruh kota dan bangsa, bahkan seluruh dunia dengan begitu banyak kesigapan dan ketekunan harus tunduk pada tekanan kelemahan-kelemahan nilai yang paling bisa membingungkan seseorang yang tidak mempertimbangkannya dengan semestinya. Karena bahkan jika bukan untuk dirinya sendiri, setidaknya untuk orang lain perlu baginya untuk memiliki kesehatan. Ia adalah jenderal terbaik atas si penentang. Sedang dilancarkan olehnya yang hanya melawan orang-orang yang tidak percaya, tetapi melawan setan-setan dan melawan iblis sendiri. Semua musuh bertempur dengan sangat hebat, menyebarkan pasukan dan menangkap tawanan. Satu orang ini mampu membawa kembali ribuan orang kepada kebenaran, namunnya sakit sebab jika katanya tidak ada kerugian lain bagi perjuangan ini yang datang dari penyakit ini, namun ini saja sudah cukup untuk mengecilkan hati dan melemahkan orang-orang beriman. Jika Para prajurit ketika mereka melihat jenderal mereka ditahan di tempat tidur menjadi kecil hati dan untuk berperang, terjadi lagi kemungkinan besar orang-orang beriman akan banyak tanda dalam penyakit dan penderitaan tubuh yang terus-menerus. ya, orang-orang beriman akan mengkhianati ya sesuatu dari sifat manusia ketika mereka melihat guru itu yang telah mengerjakan begitu banyak tanda dan dalam penyakit dan penderitaan tubuh yang terus-menerus. Nah, apa yang maksud yang mau dikatakan oleh Chrysostom di sini? Jadi kamu jangan sepele ya dalam masalah kelemahan-kelemahan kamu. Misalnya kita cueklah dengan firman Tuhan. Nah, ini akan dipakai oleh si iblis untuk melancarkan serangannya. Oke? Sebab kesalahan kecil apapun itu menjadi celah bagi si iblis. Nah, itu. Ya. Terus dikatakan di sini, padahal si musuh yaitu si iblis, dia nggak memperhatikan, dia nggak mau ada kesalahan sedikit pun. Sementara kita terlalu lalai, terlalu menyepelekan, terlalu anggap gampang, anggap sepele dengan dosa. Si iblis tidak pernah sepele. Dia jenderal yang terbaik. Dia adalah jenderal yang terbaik. Ya, perang dilancarkan olehnya. Tidak hanya melawan orang-orang yang tidak percaya, tapi melawan setan-setan, melawan iblis itu sendiri. Jadi bagi setan yang nggak mau nurut dia, iblis itu akan ambil tangan. Oke? Apalagi ya, si iblis dia punya banyak pasukan, ribuan, semua ditangkap kembali oleh dia dan tunduk ke bawah dia. Jadi nggak ada setan yang melawan iblis. Lawan ditangkap, dibawa kembali, ditundukkan lagi. Nah, itu kata Sostom. Karena dia adalah perang jenderal, dia adalah jenderal perang yang terbaik. Nah, ini kalau di dalam retorika, Sostom sudah mulai masuk tentang argumentasi. Kenapa kita harus perhatikan firman Tuhan? Salah satu argumentasinya apa? Karena kita sedang berperang melawan si iblis, jenderal perang yang terbaik. Nah, kalau kita adalah prajurit, melihat jenderal perang kita tuh begitu hebat,
Takut gak kita kalau lihat si iblis itu begitu hebat, kita ini prajurit, ya kadang on fire, kadang males, ya gimana itu? Nah, iblis mau menaklukkan kita itu gitu gampang. Ya, maka kamu lihat di sini, jika para prajurit ketika mereka melihat jenderal mereka ditahan di tempat tidur, menjadi kecil hati dan kendur untuk berperang. Tapi kalau setan lihat si iblis begitu gagah perkasa, setannya jadi berani nggak? Oh, tambah semangat karena jenderalnya semangat. Ya. Nah, di sini dia kasih contoh bahwa kamu lihat guru seperti Paulus kepada Timotius yang memperhatikan sampai hal-hal yang kecil. Ya, tadi 1 Timotius dia yang 5 dikatakan berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, itu kan nasihat yang dianggap apa? Pencernaanmu terganggu, udah kamu minum obat, itu anggur. Nah, itu adalah perhatian seorang guru kepada muridnya Timotius supaya Timotius itu semangat siap berperang. Jadi itu bukan nasihat yang sepele. Ya, itu seperti guru merawat Timotius seperti gereja merawat umatnya. Nah, kalau kamu baca ini bagus kan isinya. Jadi jangan sepele. Oke, ya. Mungkin analisis ini nanti saya coba lagi. Sepertinya ini kurang tepat ya. Kayaknya saya salah di sini. Eh, Minggu depan kita libur ya karena tanggal 17 itu hari Imlek. Kita nggak ada kelas. Kita akan masuk lagi 2 minggu lagi. Nah itu kan belum apa-apa udah kepotong kan. Eh, ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ya ini kayaknya nanti saya perbaiki ini keliru nih. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak, selesai.